Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Su'batu sabi'atu wal khamsuna. Tegese cabang iman kang kaping 57 iku husnul khuluq, bagus akhlake, bagusake pekerti. Ana dene alamate husnul khuluq, bagus pekertine iku arep akeh wirange lan ora gawe susahe makhluk, lan akeh amal baguse, lan bener lesane, lan kidik caturane, ora nglakoni perdulen, lan bukti maring wong tuwa lorone, lan sabar, lan jatmiko, lan syukur, lan ridho, lan halim, tegese gampang ngapura, ora namimah, tegese ora adu-adu, ora ngrasani wong, ora hasud, ora drengki, ora ngunek-ngunek, tegese ora dendam, ora kumet, ora pelit, ora akeh muring-muringe, ora gampang nesu, ajer fulate segese sumeh. Yuhibbu fillah, demen krana Allah, wa ba'dhu fillah, wa yardhu fillah, wa ba'dhu fillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita sampai cabang iman yang ke-57, yaitu akhlak yang mulia di bawah bimbingan Maha Guru Ulama Nusantara Simbah Kyai Haji Soleh Darat As-Samaromi. Jadi semoga iman kita semakin sempurna. Amin. Allahumma amin. Jadi cabang iman yang ke-57 kita hendaknya berusaha agar kita itu mempunyai akhlak yang mulia. Akhlak mulia ini merupakan satu hasil dari proses pengendalian hawa nafsu. Satu contoh, ada seorang suami yang merasa jengkel sama istrinya. Tentunya nafsunya ingin marah, tapi karena punya akhlak yang mulia, dia menekan kemarahannya dengan mengarahkan hatinya, dia itu istri saya, yang mengambilkan atau yang membelikan obat ketika saya sakit. Dia orang yang paling mencintai anak-anak saya. Dia yang membuat
makanan untuk saya. Sehingga dengan berpikir seperti ini akhirnya tidak jadi marah. Begitu juga ketika menghadapi orang lain yang membuat kita itu marah, kita bisa mengendalikan nafsu kita. Memang kita itu punya nafsu, jadi nafsu ini harus kita perangi. Dan itulah yang menjadikan orang itu mempunyai derajat lebih tinggi daripada orang lain, sejauh mana orang itu bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kalau ada orang alim, orang pinter, sedikit-sedikit marah, ini kurang sempurna. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Sebaik-baik kamu ialah yang terbaik akhlaknya. Maka kita harus berusaha melalui kajian-kajian kitabnya Mbah Sholeh Darat ini dalam rangka menuntun agar kita itu bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, kita akan menjadi orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Banyak tadi oleh Mbah Kiai beberapa tanda-tanda orang yang mempunyai akhlak mulia, tidak mudah marah, mudah memaafkan, wajahnya berseri-seri. Insya Allah nanti akan kita kaji dan didukung dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga pijakannya itu jelas. Misalkan kita membahas tentang wajah yang berseri-seri, apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang wajah yang berseri-seri, lalu keutamanya apa. Lalu misalkan orang yang akhlak mulia itu orang yang tidak pelit, lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah tentang orang yang tidak pelit dan keutamaan orang yang dermawan. Ini banyak hadis-hadis dan itu kita temukan di kitab Riyadhus Shalihin. Kalau Bapak mau mengkaji bisa. Kitab Riyadhus Shalihin itu kitabnya kalau terjemahnya setahu saya ada 2 jilid. Itu banyak merupakan kumpulan hadis tentang akhlak. Ada sabar, ada syukur, ada dermawan. Rasulullah SAW bersabda, tiada sesuatu yang lebih berat timbangan seseorang di hari kiamat daripada husnul khuluq, berbaik akhlaknya. Dan Allah membenci pada orang yang keji mulutnya dan keji kelakuannya. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa amal yang menjadikan timbangan amal kita itu menjadi berat itu adalah akhlak kita. Jadi di samping kita melaksanakan sholat, puasa, kewajiban-kewajiban ritual, maka timbangan kita itu akan lebih berat kalau kita tambah dengan akhlak kita yang baik. Maka ada satu cerita, seorang wanita datang pada Rasulullah mengadu, Rasulullah, saya itu punya tetangga, orangnya kalau malam itu sholat malam, kalau pagi hari itu dia puasa, tapi itu Rasulullah, mulutnya itu loh kalau mengatakan tuh sakitnya bukan main. Apa jawab Rasulullah? Neraka. Nah, ini memberikan pemahaman pada kita bahwa kesolehan sosial ini sangat penting. Jadi tidak cukup kita itu dengan sholat, dengan puasa, harus ditambah dengan membangun komunikasi yang baik dengan tetangga, dengan orang lain, menjaga rasa. Jadi kalau saya mengatakan begini, kira-kira orang lain bagaimana, terus efeknya apa, itu merupakan akhlak dan itu harus kita upayakan agar kita itu
benar-benar mengambil keteladanan Rasulullah SAW. Allah memuji Rasulullah itu bukan karena ilmunya, bukan karena alimnya, bukan karena banyak ibadahnya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh Muhammad itu adalah yang berbudi luhur. Nah, ini. Jadi kita target kita itu bagaimana menjadi orang yang berbudi luhur. Nah, insya Allah nanti kitabnya Mbah Kiai ini bisa kita menjadikan rujukan untuk menjadi orang yang berakhlak mulia. Rasulullah SAW bersabda, Su'ila Rasulullah SAW an aksari ma yudkhilun nas al jannah. Ada orang bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, yang menjadikan manusia itu masuk surga itu apa? Faqala yaqulu Rasulullah SAW, maka jawab Rasulullah SAW, wa husnul khuluq. Qala Rasulullah SAW, taqwallah wa husnul khuluq. Jadi tidak bisa dipisahkan. Orang yang menjadikan orang itu masuk surga itu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan baik budi buktinya. Ini ibarat uang tidak bisa dipisah antara wajah sini dan wajah belakang. Kalau bahasanya itu takwa adalah vertikal, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan husnul khuluq horizontal, hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Ini harus klop. Jadi lalu ada lagi pertanyaan pada Rasulullah SAW, wasu'ila an aksadima yudkhilun nar. Ya Rasulullah, yang menyebabkan orang itu masuk neraka itu apa? Faqala, maka Rasulullah menjawab, al-famu wal farju. Orang tidak bisa mengendalikan mulutnya dan tidak bisa mengendalikan kemaluannya. Orang akan menjadi rusak akhlaknya itu kalau tidak bisa mengendalikan mulutnya. Terus mengatakan yang menjadikan orang itu sakit. Jangan ngomong baik-baik, jawabnya menyakitkan. Ada orang salah tidak dibenarkan malah disalah-salahkan. Ini mulut. Lalu kemaluan, ya itu menuruti keinginan, sudah punya istri satu cari istri lagi sehingga rumah tangganya menjadi kacau. Atau mungkin mengganggu istri orang lain. Nah ini kan, ini menjadikan orang itu masuk neraka. Yang terakhir Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dapat mengejar derajat kedudukan orang yang banyak puasa dan banyak sholat malamnya dengan berbudi pekerti yang baik. Jadi kemuliaan kita, kalau kita tidak bisa melaksanakan sholat malam, tidak bisa berpuasa di siang hari, kita bisa mengejar kedudukan kita di sisi Allah dengan orang yang bisa istiqomah sholat malam dan siang hari berpuasa dengan kita itu berakhlak mulia. Jadi akhlak mulia ini imbang kedudukannya dengan ibadah, antara ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kita terhadap sesama manusia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sewu jemaah untuk pagi ini tidak ada pertanyaan sebab ada yang menyediakan setengah makan. Kemudian yang kedua, yang sewu habis kita makan, kita silaturahim ke rumahnya Bapak Setiawan untuk mendoakan putranya semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Mungkin ada yang ditanyakan. Betul sah. Langsung ya. Mari kita tutup kajian pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.